Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini saya akan menceritakan tentang tragedi Highland Tower yang ada di Malaysia. Mari kita terokai cerita hari ini. Highland Tower bangunan yang terdiri dari 3 blok dengan 12 tingkat yang dibangun secara bertahap antara tahun 1974 dan 1982. Mempunyai nama. Blok 1 dibangun pada 1977 paling selatan. Blok 2 dibangun pada 1979 utara barat laut. Blok 1 sedikit tinggi daripada 2 blok sebelumnya. Blok 3 dibangun pada 1981 barat laut blok 1 dan barat blok 2. Buah kolam renang terletak di antara barat laut blok 2 dan timur laut belakang blok 3. Tragedi blok 1 runtuh setelah 10 hari hujan tanpa henti dan membawa kepada petaka tanah runtuh setelah tembok penahan di belakang parkir mobil gagal menahan arus derasnya air hujan. Di sana juga berdekatan dengan menara gagal. Menara-menara ini adalah rumah kepada keluarga kelas menengah hingga mewah pada saat itu. Menara-menara ini kebanyakan penduduknya adalah ekspatriat. Highland Tower terkenal pada tahun 80-an hingga awal 90-an. Mereka menjadikan tempat ini sangat populer untuk orang-orang kaya menyembunyikan perempuan-perempuan simpanan mereka. Melihat struktur tapak pembinaan, Highland Tower memang tidak layak untuk dihuni karena begitu curam dan rawan longsor. Namun dikarenakan gaya hidup mewah dan sosial yang sangat tinggi, memicu orang-orang kaya berlomba-lomba membangun ataupun membeli tanah di atas bukit dengan pemandangan yang sangat cantik. Mereka membangun rumah-rumah mewah untuk kelihatan hebat tanpa mereka sadari bahaya yang tengah menanti. Kronologi tragedi Highland Tower. Musim hujan di Malaysia pada bulan November hingga Desember membuat hujan yang sangat lebat setiap harinya dan terjadi di sepanjang tahun. Hujan yang setiap hari menyebabkan banjir besar, banjir kilat dan tanah longsor. Blok 1 Highland Tower runtuh setelah hujan 10 hari tanpa berhenti, menyebabkan kelonggaran tanah setelah parking mobil kondominium itu runtuh. Ditambah pula tidak ada akar pepohonan yang menahan tanah daripada longsor. Tepat pada tanggal 11 Desember 1993, kondominium Blok 1 Highland Tower di Taman Hillview, Hulu Kelang runtuh pada pukul 1.35 siang. Kesaksian Dr. Hui Changpeng yang tinggal selama 14 tahun di tingkat 4 Blok 1 itu mengakui dia baru pulang kerja pada jam 1.30 siang, 5 menit sebelum tragedi terjadi. Dia yang sedang ngobrol-ngobrol dengan Puan Abraham terdengar bunyi gemuruh dan tiba-tiba batu besar bergolek ke arahnya. Kemudian ada kesaksian dari ibu rumah tangga bernama Lija George yang mendengar dentuman kuat pada pukul 1.30 seiring dari belakang Blok 1. Tak lama pasukan penyelamat datang untuk mengevakuasi para korban.
pasukan penyelamat ternampak sebatang pohon kayu tergelongsor keluar dan bergoyang. Lalu mereka dengan cepat menyelamatkan pembantu rumah tangga warga negara Indonesia bernama Umi Rasidah beserta anaknya Nur Hamidah Najib 18 bulan dari tingkat 7 bangunan tersebut. Dari video ini kita bisa melihat bagaimana tim SAR menyelamatkan bayi umur 18 bulan dengan ibunya dengan keadaan selamat. Ini adalah detik-detik penyelamatan Nur Hamidah Najib, bayi yang selamat berusia 18 bulan dari tingkat 7 bangunan tersebut. Pasukan penyelamat juga menyelamatkan Nako Jiwa Suji, wanita Jepang, dari kedalaman runtuhan, akan tetapi ia meninggal dunia setelah mendapat rawatan di rumah sakit karena mengalami pendarahan yang serius. Detik-detik sewaktu Umi Rasidah dievakuasi dari tingkat 7 semasa kejadian Highland Tower. Tak menunggu lama, Perdana Menteri beserta wakilnya terus ke TKP untuk memeriksa keadaan Highland Tower. Pada 12 Desember 1993, penghuni Blok 2 dan Blok 3 Highland Tower diarahkan untuk mengosongkan rumah mereka karena sudah tidak selamat untuk ditinggali. Para penyelamat dari Britain dan Amerika Serikat tiba untuk membantu pencarian para korban dari dalam reruntuhan. Bahkan 2 helikopter dikerahkan untuk memantau keadaan dari udara. 13 Desember 1993, sekumpulan anggota penyelamat Perancis bersama 2 anjing pelacak turut menyertai operasi pencarian. 15 Desember 1993, tim SAR menemukan 6 mayat termasuk 2 yang hancur menjadi cebisan daging dan tengkorak dalam runtuhan tersebut. Antara ditemukan adalah lengan kanan yang mempunyai gelang, 1 tengkorak dan cebisan daging serta serpihan tulang. 4 mayat yang telah membusuk dipercayai 2 rakyat Korea dan 2 rakyat Malaysia. 16 Desember 1993, rakyat Indonesia yang bernama Umi Rasidah dan Nur Hamidah diizinkan keluar dari rumah sakit. 18 Desember 1993, tim SAR menemukan 6 mayat lagi termasuk mayat seorang kanak-kanak. 19 Desember 1993, tim SAR menemui 3 mayat, 1 mayat terbenam kira-kira 8 meter di dalam parkir mobil pada jam 7 malam. Mayat kedua, juga seorang wanita, ditemukan jam 8.30 malam berdekatan mayat pertama. Manakala mayat ketiga adalah lelaki, ditemukan pada jam 10:15 malam. 20 Desember 1993, 25 mayat ditemukan termasuk mayat seorang yang memeluk Al-Quran di tingkat 12. Di tingkat yang sama ditemukan seorang wanita memakai sari sedang memeluk seorang kanak-kanak. 21 Desember 1993, operasi pencarian diteruskan dan polisi mengesahkan 48 mayat ditemukan daripada runtuhan Highland Tower. Daripada jumlah itu, 37 mayat ditemukan sempurna dan selebihnya hanyalah cebisan dan anggota badan sahaja.
dan pada 22 Desember 1993 dengan resminya operasi pencarian dan penyelamatan dihentikan. Penyebab Highland Tower runtuh dalam sekelip mata. Musim hujan di Malaysia pada bulan November dan Desember membawa hujan yang sangat lebat setiap harinya. Bukan hanya hujan yang menyebabkan tanah longsor. Kesilapan dalam reka bentuk tembok penahan yang dibangun di belakang blok 1 kondominium Highland Tower mungkin antara penyebab terjadinya tanah longsor. Ahli geoteknikal Dr. Alan George menyatakan kondominium Highland Tower runtuh karena penggerakan bawah tanah yang bermula dari kawasan runtuhan lereng bukit milik Tanah Arab Malaysia Finance BHD. Sistem saluran tidak sempurna di kawasan kondominium mewah di Hulu Kelang dan sistem perparitan yang tidak dikendalikan dengan baik. Proses pembersihan dengan penebangan pepohonan juga menyumbangkan menjadi penyebab tanah longsor. Pada tahun 1992, setahun sebelum tragedi, air turun dengan derasnya dari lereng bukit ke kawasan kondominium Highland Tower ketika hujan lebat dan mengakibatkan kawasan tersebut banjir lumpur. Struktur tanah yang tidak stabil di atas perbukitan juga menjadi salah satu penyebabnya. Pada tahun 1994, para penghuni Highland Tower mengajukan penggugatan kepada developer bangunan tersebut. Pada tahun 1995, terdapat rencana untuk memperbaiki Blok 2 dan Blok 3 untuk ditempati semula, namun pemeriksaan menemukan bangunan itu tidak lagi layak dan selamat karena boleh runtuh kapan saja. Pihak berwenang berkata mereka akan meruntuhkan Blok 2 dan Blok 3. Akan tetapi sehingga kini bangunan tersebut masih berdiri kokoh dan tidak runtuh. Mari kita berdoa untuk para korban Highland Tower agar rohnya tenang di sisi Tuhan di alam sana. Amin. Ini adalah daftar para korban meninggal dunia sebanyak 48 orang. Highland Tower kini tidak lagi dihuni manusia. Bahkan bangunan ini telah ditumbuhi pepohonan dan lumut. Pada September 2018, Menteri Perumahan Malaysia mengajukan rencana untuk meruntuhkan 2 blok Highland Tower tersebut. Ia juga merencanakan untuk membangun taman rekreasi di bekas tapak Highland Tower tersebut. Tiba-tiba, dia juga mengajukan untuk membangun 50 banglo di sana. Menurut saya, kawasan itu sangat berbahaya, walaupun sudah lama ditinggalkan. Kenapa masih mau dibangun 50 banglo lagi? Ya, syukur saja tidak ada apa-apa. Namun niatnya itu tersandung karena undang-undang jadi belum kesampaian. Dari hasil pencarian saya melalui Om Google, kawasan sekitar Highland Tower ini terletak di Bukit Antarbangsa. Itu loh, kawasan rumah penyanyi Malaysia yang terkenal bernama Siti Nurhaliza tinggal di sana juga. Pada 2008 terjadi tanah longsor lagi di Bukit Antarbangsa dan 4 orang terkorban, sedangkan 15 orang lainnya cedera.
Dalam kejadian tanah longsor ini, 14 rumah banglo roboh yang terjadi kira-kira jam 3.50 pagi waktu Malaysia. Tragedi ini terjadi kira-kira 1,5 km dari kawasan tragedi Highland Tower yang terjadi pada 11 Desember 1993. Jadi kawasan persekitaran Highland Tower ini sangat tidak stabil untuk dibangun perumahan ataupun taman rekreasi. Kini bangunan Highland Tower menjadi saksi bisu atas kengerian yang terjadi. Bangunan yang kini kosong dan dikelilingi rimbunnya pepohonan telah menjadi tempat para orang-orang yang ingin uji nyali. Bahkan banyak cerita-cerita seram yang terjadi di bangunan tersebut. Setelah 28 tahun tragedi itu telah berlaku, begitu banyak kenangan yang tersimpan di dalam bangunan itu. Baru-baru ini salah satu korban selamat, bayi berusia 18 bulan bernama Nur Hamidah, warga negara Indonesia, datang ke Malaysia untuk bertemu polisi yang mengevakuasinya pada hari yang naas itu. Pertemuan itu sangat mengharukan dan sangat membahagiakan karena mereka dapat bertemu lagi setelah kejadian yang mengerikan tersebut. Bahkan mereka juga bertemu dengan beberapa tetangga yang pernah menghuni bangunan Highland Tower. Kisah Highland Tower ini sangat begitu terkenal di Malaysia, bahkan sampai ke luar negeri. Bayi berusia 18 bulan bernama Nur Hamidah begitu mendapat pengalaman yang berharga di dalam hidupnya karena bisa melalui kengerian dari Highland Tower dan dapat berjumpa kembali dengan polisi yang menyelamatkannya 28 tahun yang silam. Nah, itulah dia sejarah kronologi bangunan Highland Tower yang roboh karena tanah longsor. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian suka. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.